Kan pernah rasa nggak kalau dunia yang kita kenal terasa seperti sebuah kenyataan yang semu. Misalnya mungkin standar kecantikan ideal yang banyak dikhawatirkan banyak wanita, dan hal-hal lain yang mungkin akan aku coba jelasin nanti dikit-dikit. Kekuatan platform digital udah ngubah cara kita berinteraksi, berpikir, dan bahkan memandang dunia. Satu ide yang dulunya hanya terbatas pada kelompok kecil bisa dengan cepat menjadi viral, membentuk konsensus, dan bahkan bisa mengubah pandangan kita tentang realitas itu sendiri. Kalau dulu kita memandang dunia dengan cara-cara yang lebih tradisional, kini kita hidup di dunia yang dipenuhi oleh imagined reality yang bisa diciptakan, diubah, dan dibagikan dengan sangat cepat melalui sosial media. Untuk lebih memahami gimana media sosial berperan dalam memengaruhi pandangan kita perlu lebih menggali konsep yang bernama imagined reality atau realitas yang dibayangkan. Belakangan aku baru baca buku Yuval Noah Harari dalam bukunya Sapiens yang menjelaskan bahwa manusia banyak menciptakan konstruksi sosial yang ada di pikirannya. Konsep realitas yang dibayangkan terletak pada konsensus sosial, yaitu kesepakatan bersama tentang sesuatu yang kita anggap sebagai kenyataan, meskipun itu hanyalah kesepakatan dan imajinasi kolektif. Harari berpendapat kalau uang adalah salah satu bentuk realitas yang dibayangkan. Uang pada dasarnya nggak memiliki nilai intrinsik selain dari apa yang disepakati oleh masyarakat. It's the same with our legal system, with our political system, with our economic system. Money is also just a story. Chimpanzees and dolphins and wolves, none of them. Man uses money. None of them, they can exchange things. I give you a banana, you give me coconut. But the idea of money, this is something unique to humans because again, it is based on a story about something that exists only in our imagination. We take, say, a piece of paper or a piece of gold, which is worth nothing. You can't do anything with gold. You can't eat it, you can't drink it, you can't wear it, you can't even make weapons out of it because it's too soft. So you take something without any inherent value and you tell a story. Look, this piece of worthless metal or this piece of colorful paper, it is worth 10 bananas. And if enough people believe that story, then it becomes an extremely effective story. Gitu juga dengan negara, nggak ada bentuk fisiknya gitu. Maksudnya kita nggak bisa gitu melihat Indonesia selain dari garis-garis batas yang ada di peta. Tapi dia tetap eksis di dalam pemikiran kita yang mengatur kehidupan sosial, politik, dan ekonominya di sebuah negara itu. Dalam argumennya, konsep realitas yang dibayangkan dianggap sebagai cara kerja evolusi sosial yang memungkinkan manusia untuk membentuk struktur masyarakat yang rumit, yang ngasih mereka keunggulan daripada spesies lain yang hanya mengandalkan interaksi fisik dan hierarki sosial berbasis individu. Nah, dengan kepercayaan kolektif inilah Harari berpendapat manusia jadi bisa membentuk peradaban, teknologi, dan menciptakan budaya-budaya yang ada yang kita kenal sekarang. Nah, pada dasarnya realitas yang dibayangkan ini memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan kita. Kita berinteraksi dengan sistem yang ada di dunia ini seperti sistem hukum, pendidikan, dan banyak lainnya. Karena kita semua sepakat bahwa sistem itu ada dan berfungsi. Meskipun banyak dari kita nggak pernah terlibat langsung dalam pembuatannya. Begitu juga identitas budaya dan politik. Identitas yang kita miliki yang seringkali dibentuk oleh narasi-narasi yang udah disepakati oleh kelompok ataupun masyarakat tertentu. Harari juga menekankan bahwa realitas yang dibayangkan ini bersifat fleksibel, yang bisa berubah seiring waktu. Misalnya, sistem apapun yang mutlak hari ini bisa aja digantikan dengan sistem yang baru di masa depan, karena realitas yang dibayangkan bergantung pada konsensus. Nah, hal ini ngebuka ruang bagi masyarakat untuk mengubah struktur sosialnya jika ada cukup banyak individu yang meyakini perubahan tersebut. Dan ruang-ruang itu termasuk juga ruang maya yang dekat dengan kita sekarang, yang memungkinkan pembentukan keyakinan kolektif itu. Di dunia digital, realitas yang pernah dibayangkan manusia nggak hanya mungkin untuk bisa diperkuat, tapi juga bisa dimodifikasi dengan sangat cepat. Melalui media sosial, setiap individu bisa berpartisipasi dalam menciptakan ataupun mengubah ide yang sepele hingga ke yang lebih besar. Misalnya perubahan pandangan terhadap gender dan seksualitas.
yang diperhitungkan bukan hanya dari hasil kebijakan pemerintah, tapi juga dari diskusi-diskusi dan pertukaran ide yang terjadi di platform online. Contohnya kampanye Women Super Woman yang mendukung pemberdayaan perempuan, terutama dalam pendidikan dan karir. Itu tuh cerita-ceritanya jadi meluas kan tentang kesetaraan gender. Nah, narasi ini akhirnya ngebantu mengubah pandangan masyarakat tentang peran perempuan dari yang sebelumnya terkungkung oleh norma tradisional menjadi lebih inklusif dan lebih progresif. Ketika ada cukup banyak orang yang setuju dengan suatu pandangan, meskipun itu adalah ide yang baru, ide tersebut bisa menjadi bagian dari realitas yang dibayangkan masyarakat. Ini memperlihatkan gimana ruang digital bisa menjadi tempat bagi pembentukan narasi-narasi sosial dan budaya yang baru. Salah satu keunggulan platform digital adalah kemampuannya untuk mempercepat persebaran ide. Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan teknologi memungkinkan informasi untuk mencapai audiens yang lebih luas dan lebih cepat daripada sebelumnya. Ide atau gerakan yang sebelumnya terbatas hanya pada kelompok kecil bisa dengan cepat menjadi viral dalam hitungan jam. Hal ini memberikan kekuatan besar pada individu ataupun kelompok untuk membagikan pemikiran mereka kepada orang banyak. Contoh yang baru-baru ini terjadi, misalnya gerakan yang bertagar kawal putusan MK yang mencuat setelah logo Garuda Pancasila berlatar belakang biru tersebar luas di platform seperti X dan Instagram. Postingan itu muncul sebagai respon dari salah satunya kebijakan pemerintah yang dianggap menghalau kebebasan berekspresi dan demokrasi. Ketika peringatan itu pertama kali muncul, sempat menyebabkan kebingungan tuh di kalangan masyarakat. Berbagai reaksi mulai bermunculan di sosial media. Dan orang-orang mulai membagikan komentar mereka. Dan dalam waktu singkat, diskusi dunia maya berubah menjadi percakapan nasional. Gerakan ini menunjukkan gimana ruang digital bisa mempercepat diskusi publik tentang apapun dan menciptakan jaringan partisipasi yang luas. Kita tahu kecepatan penyebaran informasi di media sosial jadi salah satu sarana untuk membentuk pandangan masyarakat. Tapi ada juga hal lain yang membuat pengaruh itu jadi lebih besar. Saat diskusi dan interaksi terjadi di dunia maya, dengan kata lain, ketika ada banyak orang yang mungkin sependapat dengan suatu ide, orang jadi terlibat dalam diskusi. Diskusi menyebabkan engagement rate tinggi, dan platform digital memberi ruang bagi ide itu untuk semakin diperhatikan oleh lebih banyak orang. Alhasil, ide yang dibicarakan itu difasilitasilah oleh algoritma kan. Dan akhirnya semakin disebarkan. Yang menarik, algoritma memberikan tantangan dan persoalan baru nih. Sifat algoritma yang dirancang untuk mengelola, memprioritaskan, dan menampilkan konten berdasarkan preferensi pengguna, itu menimbulkan pengaruh lain. Timbul sebuah echo chamber effect. Echo chamber effect adalah fenomena di mana orang hanya terpapar informasi yang relevan dengan pandangannya sendiri, atau informasi yang sering dia klik, atau yang engage, yang masif, atau yang banyak dibicarakan. Akibatnya membuat pandangan sebuah kelompok tertentu jadi semakin kuat, sementara orang dengan pendapat berbeda semakin terpinggirkan atau sama kuat sebagaimana lainnya. Efek echo chamber inilah yang sering jadi polarisasi gitu. Kalau dalam konteks kedua ide yang saling bertentangan ya. Terjadi pemisahan yang semakin dalam antara kelompok-kelompok dengan pemahamannya masing-masing. Tapi sisi positifnya, konsensus yang terbentuk di pikiran karena efek echo chamber ini semakin memperkuat ide-ide yang mungkin akan membawa perubahan yang baik. Ide yang mendapatkan dukungan jadi semakin luas berkat penyebarannya secara konsisten dan berulang. Dan melihat sifat algoritma yang mengangkat yang engage, yang masif, dan kata lain menunjukkan ide apa yang diterima di ruang-ruang digital, itu membuat kemungkinannya jadi lebih besar untuk membentuk konsensus kolektif di benak masyarakat. Dari semua pengertian-pengertian ini, aku melihat sosial media akhirnya jadi tempat untuk pertempuran ide. Setiap orang memiliki kesempatan gitu untuk berbagi pandangan dan memberi pengaruh mereka. Sekalipun ide-ide yang berkembang nggak berbasis fakta. Banyak tuh ide-ide fiktif yang beredar. Misalnya teori konspirasi yang berkembang tentang vaksin dan COVID yang beredar waktu itu. Itu tuh mendapat perhatian luas meskipun tanpa bukti yang sah. Dan ketika lebih banyak orang berbagi pandangan ini,
secara nggak langsung tanpa sadar mereka mencoba membuat realitas fiktif yang diterima oleh sebagian orang sebagai kenyataan. Dan itu menunjukkan gimana ruang digital bisa juga menciptakan dunia yang jauh berbeda dari kenyataan. Membuat bola-bola pengertian ke arah yang nggak diinginkan. Sama halnya dengan perdebatan tentang perubahan iklim. Meskipun mayoritas ilmuwan sepakat bahwasannya perubahan iklim adalah ancaman besar, teori-teori yang menyangkalnya juga tetap tersebar luas tuh dan mendapat banyak dukungan. Platform ini memungkinkan untuk memunculkan realitas fiktif semacam itu yang pada gilirannya memengaruhi kebijakan publik dan pandangan masyarakat terhadap permasalahan yang sangat penting bagi masa depan planet ini. Obama's talking about all of this with the global warming and that, a lot of it's a hoax. It's a hoax. I mean, it's a money-making industry, okay? It's a hoax. Platform digital udah jadi kekuatan besar nih dalam mempercepat penyebaran ide. Sadar bahwasannya dia juga bisa membentuk konsensus hingga memodifikasi imagined reality. Dari gerakan sosial yang bisa menjadi viral dalam semalam, ide-ide yang mungkin akan membentuk pandangan masyarakat. Dan dengan kesadaran semacam itu, kita harus jauh lebih bijak sih untuk menggunakan sosial media ataupun platform ini. Tapi hal baik ya, kecepatan dan jangkauan pengaruhnya membuat kita memiliki chance untuk membuat realitas yang sebaiknya dibayangkan orang-orang. Mungkin membagikan sesuatu yang bisa membuat dunia ke arah yang lebih baik. Pelan dan pasti. Itu aja yang mau aku bagikan. Salam kenal, sama aku Muhammad Siddiq. Sampai jumpa lagi ya.